Selamat sore seluruh jemaat GPIB Maranatha Subang. Kita kembali dalam ibadah online. Ibadah online sore hari ini adalah ibadah menyongsong tahun baru. Ibadah malam akhir tahun. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Lama, 1 Tawarik pasal 28 ayat 20 sampai ke 21. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan hingga sore hari ini di ibadah penghujung tahun 2020. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas penyertaan kuasa-Mu yang menjadi bagian kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan memimpin setiap pribadi kami. Kami menyerahkan setiap pribadi kami saat ini untuk mendengar sabda. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. 1 Tawarik pasal 28 ayat 20 sampai ke 21. Demikian bunyinya. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bacaan ini di mana mau mengatakan bahwa tugas besar menanti Salomo untuk memerintah negeri, membangun bait suci. Tetapi tidak seorang pun saat itu tahu apakah nanti sepeninggalan Daud ayahnya, simpul-simpul politik di Israel akan mendukungnya atau tidak. Belum lagi Bapak Ibu, situasi saat itu kudeta adalah hal yang tak asing dalam keluarga Daud. Bagi Salomo yang masih muda saat itu, yang belum berpengalaman, semuanya itu pasti membawa rasa takut. Dan hal ini bisa mempengaruhi kinerja pekerjaannya. Melihat hal itulah, Daud berpesan kepada Salomo. Ia katakan, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab
Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Itu bagian bacaan kita ayat ke-20. Dalam hal inilah Daud lalu melakukan serah terima jabatan dan kekuasaan kepada Salomo. Baik rancangan bait suci dan segala materi dari emas dan perak yang dibutuhkan untuk segala perkakas bait suci. Itu dapat kita lihat dalam ayat sebelumnya, ayat 11 sampai ke 19. Dan disinilah Daud menguatkan Salomo yang masih muda untuk tetap mempunyai hati yang teguh, sebab Tuhan akan menyertai Salomo. Sebagai pemimpin yang takut akan Allah, Daud berkali-kali menekankan bahwa Tuhan adalah Allah Israel, Allah atas dirinya dan Allah atas kerajaannya. Itu dapat kita lihat dari ayat 4 dan ayat 2. Dengan penekanan ini, Daud memotivasi Salomo dan bangsanya untuk tetap menjaga relasi dan tetap menjaga kesetiaan kepada Tuhan. Kita dapat lihat dalam ayat sebelumnya, ayat 7 sampai ke 9. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara, memang Daud mau mengingatkan Salomo, juga mau mengingatkan bangsanya agar tetap memiliki relasi dan kesetiaan kepada Tuhan, dan jangan takut menjalani kehidupan bersama Tuhan. Ini mau menyatakan bahwa bangsa Israel saat itu bersama Salomo harus hidup tetap berpusat kepada Tuhan. Ini juga yang mau diingatkan kepada kita hingga saat ini, agar hidup kita berpusat pada Tuhan. Dan ini artinya kita harus melibatkan kesadaran akan karya Tuhan dalam hidup kita. Kerinduan untuk membangun pengenalan pribadi atau persekutuan dengan Tuhan, dan juga kesediaan untuk tetap taat kepada Tuhan. Itulah iman yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita sebagai generasi-generasi anak-anak Tuhan. Begitu juga kepada keturunan kita saat ini. Biarlah iman yang hidup berpusat kepada Tuhan dan melibatkan kesadaran dan karya Tuhan dalam hidup menjadi bagian kesaksian iman anak-anak kita atau generasi pada masa ini. Dan biarlah kita bersama anak-anak kita memelihara
hidup untuk terus-menerus berpusat kepada Tuhan. Itu hal yang pertama yang mau dikatakan dalam bacaan ini. Hal yang kedua, Bapak Ibu, yaitu tugas besar yang menanti Salomo ternyata juga membawa pribadinya rasa takut. Baik mungkin karena di latar belakang situasi saat itu, ataupun karena ia masih muda. Dan hal ini pun juga sering terjadi dalam kehidupan kita, di mana adanya rasa takut untuk menjalani kehidupan. Rasa takut dalam menjalani kehidupan banyak hal. Mungkin rasa takut kehilangan kedudukan. Mungkin rasa takut hidup susah. Atau anak-anakku, rasa takut tidak mendapatkan jodoh. Rasa takut ditinggalkan teman. Rasa takut kehilangan pekerjaan. Dan tidak dapat dipungkiri, rasa takut ini akan menggerus iman kita dan menggeser cara hidup kita di hadapan Tuhan, di mana terkadang hidup meninggikan nilai-nilai pribadi yang kita inginkan. Hidup yang kita jalani seringkali membelakangi nilai-nilai kebenaran daripada Tuhan. Celakanya, mungkin kita selalu merasa takut karena kita dikuasai oleh pikiran, perasaan, dan kemauan kita belaka. Sebaliknya, kalau kita demikian, itu bukanlah hal yang diinginkan Allah. Bukanlah hal yang diinginkan Daud terhadap Salomo. Tetapi itu harus kita mengubahnya. Jangan kita pernah diperbudak oleh rasa takut. Tetapi mari kita harus berani menghadapi kehidupan ini. Kita mau menjalani hidup ini dengan menghilangkan rasa takut. Itu juga yang dipesan Daud kepada Salomo, dan firman Tuhan kepada kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita renungkan atau mengingat kembali bagaimana dulu awalnya ketika kita mau memasuki tahun 2020, mungkin saat itu juga ada rasa ketakutan, mungkin ada rasa keraguan dan hati dan pikiran kita. Mungkin kita berkata, apakah kita bisa melaksanakan tugas dan menghadapi tantangan-tantangan dengan bijaksana sesuai dengan firman Tuhan di tahun 2020
2020 pada saat itu yang akan kita masuki. Namun apa yang kita rasakan saat ini? Akhirnya kita dapat menjalani tahun 2020. Kita dapat menjalani tugas kita, persoalan kita. Kita dapat hadapi satu persatu dengan berani, dengan penuh perjuangan, dengan iman. Semuanya itu karena kasih kuasa Tuhan yang menyertai dan menopang sesuai janjinya. Begitu juga pada malam hari ini kita mau dikuatkan untuk kita memasuki tahun 2021. Mungkin saat ini di hati kita ada keraguan, ada rasa ketakutan, ada rasa ketidaksanggupan secara khusus. Saat ini kita menghadapi COVID-19. Jangan ragu, hadapi kehidupan kita ini. Kita memasuki tahun 2021 bersama kasih kuasanya yang menyertai dan menopang kita. Dengan keberanian bersama iman kita bahwa Yesus Kristus ada, berjalan di depan kita dan menopang kita untuk memasuki tahun 2021. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keberanian bukanlah tiadanya rasa takut, tetapi keberanian adalah ketetapan hati kita bersama Tuhan. Ada hal yang lain yang lebih penting daripada takut, yaitu kuasa kasih Tuhan selalu ada, selalu menyertai, selalu memperlengkapi kita. Selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021 bersama kasih kuasa Tuhan Yesus. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mau mengucap syukur Tuhan. Di dalam firman Engkau mengajarkan kami, biarlah kami senantiasa memiliki hubungan dengan Tuhan dan mengaku karya kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan, sehingga kami betul-betul dapat memasuki tahun yang baru bersama kasih kuasa Tuhan. Roh Kudus Tuhan memimpin setiap pribadi kami. Kami mau bersyukur saat ini Tuhan, bagi seluruh gereja Tuhan di permukaan bumi yang dapat melaksanakan ibadah akhir tahun. Terima kasih untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk daerah pemerintahan Subang. Kami dapat beribadah dan kuasa kasih Tuhan Yesus menyertai. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat. Tuhan memberkati. Begitu juga untuk orang-orang tua kami yang tidak dapat mengikuti ibadah bersekutu bersama di
di tengah-tengah gereja Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan ikut campur tangan. Begitu juga kami mau berdoa untuk jemaat yang terdampak oleh wabah COVID-19. Tuhan berkati, berikan kesembuhan. Tuhan yang senantiasa ada. Biarlah Tuhan, kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami mau menjaga kesehatannya. Berkati keluarga yang melayani. Tuhan Yesus, angkat semua kelemahan tubuh yang dia rasakan. Tetapi biarlah kesembuhan yang menjadi bagian kehidupannya. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaatmu di dalam sukacita memasuki tahun 2021. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami, pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa permohonan demi nama anakmu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat memasuki tahun yang baru seluruh jemaat GPIB Maranatha Subang. Selamat memasuki tahun 2021 bersama kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat menyeru, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus